Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 Praktikum Desain Bahan Ajar Matematika. Pada kali ini kami akan mempraktekkan dan menampilkan hasil web dari pembuatan kelompok kami mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, sebelumnya untuk anggota kelompoknya ini yang pertama ada saya sendiri, Rio Alvarisi, kemudian ada Salsabila Azahra, dan yang terakhir ada Yesi Junia Ningsi. Nah, langsung saja di sini kami akan menunjukkan terlebih dahulu hasilnya. Yang pertama di sini kami akan menunjukkan Gmail-nya. Di sini kami menggunakan Gmail dari Reo. Gmailnya itu reoalvarisi123@gmail.com. Nah, kemudian di sini kami akan menunjukkan filenya. Ya, di sini kami menyimpannya di SAM ya, di exam ya, nama filenya itu di ht.docs. Nah, namanya di sini adalah web pembelajaran. Nah, yang ini kita klik. Nah, seperti ini ya. Nah, ini hasil pembuatan kami. Nah, terus jangan lupa teman-teman untuk mengaktifkan exam control panelnya. Di sini aktifkan ya, pastikan sudah aktif. Nah, langsung saja di sini kita ke websitenya. Di sini kami kebetulan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Nah, di sini kita ketik localhost web pembelajaran. Nah, kita ke halaman login terlebih dahulu. Nah, maka di sini muncul ya halaman loginnya. Nah, untuk codingannya sendiri di sini kita menggunakan bantuan dari ChatGPT dan juga Bootstrap. Nah, di sini ini untuk codingannya seperti ini. Fontnya itu Arial. Kemudian untuk background colornya ini ada kodenya. Nah, kodenya itu biasanya tergantung ya, ada warna-warnanya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, ini ada gambarnya juga sesuai dengan tampilannya. Di sini kita ada gambar logo SMP 14, GeoGebra, dan juga bangun ruang. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini ada loginnya. Nah, oke, lanjut. Di sini kita ke login. Di sini misalnya passwordnya di sini menggunakan email saya, dan di sini saya setting 123, kemudian untuk passwordnya juga 123, lalu klik login. Nah, maka secara otomatis akan terhubung ke website, yaitu website bangun ruang sisi datar. Nah, di sini ada tampilannya. Selamat datang peserta didik SMP Negeri 14 Kota Cirebon, Matematika SMP kelas 8. Nah, di sini kita menggunakan kurikulum 2013. Nah, yang pertama tampilan websitenya itu ada home, peta konsep, kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, contoh soal, dan latihan soal. Nah, yang pertama kita ke home dulu. Nah, di sini ada tulisan kenapa sih kita harus belajar bangun ruang. Nah, tujuan penjelasan ini supaya siswa mengetahui apa sih tujuan mereka mempelajari bangun ruang, dan kenapa bangun ruang itu sangat penting untuk dipelajari. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Nah, kebetulan yang akan kita bahas di sini adalah bangun ruang sisi datar. Nah, seperti ini ya, ada contohnya. Kita menggunakan gambar kubus, balok, prisma 5. Nah, ini yang akan nanti kita bahas. Nah, ini websitenya baik kelompok 3 bangun ruang sisi datar. Nah, kemudian untuk codingannya dari halaman home indexbelajar.html. Di sini ini ada codingannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini hasil codingannya. Kita menggunakan dari Bootstrap ya, navbar ya. Kalau teman-teman belum tahu, ini untuk Bootstrapnya nih, di sini bisa dicari, lalu kita modifikasi sendiri. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini navlinknya yang pertama itu aktifnya di home. Nah, karena kita sedang berada di halaman home. Nah, kemudian di sini ada gambarnya juga. Ini ada penjelasannya yang tadi ya mengenai bangun ruang. Nah, ini ada gambar seperti ini. Nah, oke, lanjut. Berikutnya
Di website kami setelah home ada peta konsep. Nah, peta konsep ini adalah sebuah peta ya dalam pembelajaran untuk mengetahui apa sih yang akan kita bahas. Di sini yang akan kita bahas itu adalah bangun ruang sisi datar, yaitu tentang kubus, balok, prisma, dan limas, dari mulai bentuknya sampai unsur, sifat-sifat, dan juga di sini kami ada sedikit menjelaskan luas permukaan dan volumenya. Nah, ini untuk peta konsepnya. Ini hasil codingan dari peta konsepnya. Nah, di sini kita buat peta konsep baru .html. Nah, di sini navbarnya namanya bangun ruang sisi datar. Nah, navlink aktifnya di sini di bagian peta konsep karena kita sedang berada pada peta konsep. Nah, untuk peta konsepnya kami buat lalu kami screenshot dan dijadikan sebuah gambar di websitenya supaya siswa mengetahui terlebih dahulu peta konsep pembelajaran atau pembelajaran yang akan dipelajari materinya seperti itu. Nah, di sini ada gambarnya juga. Nah, kemudian setelah peta konsep di sini ada kompetensi. Nah, kita klik kompetensi. Nah, kompetensi pembelajaran ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, di sini ada pengetahuan, keterampilan. Nah, ini kita ambil dari website Permendikbud atau dari file Permendikbud. Nah, ini untuk kodenya ini kompetensi.html. Nah, untuk navlink aktifnya di sini di bagian kompetensi karena kita berada pada bagian kompetensi. Nah, ini untuk isi kompetensinya dan di sini juga kami menambahkan gambar kurtilas yang artinya website ini itu menaruhkan pembelajarannya menggunakan kurikulum 2013 seperti itu. Nah, oke ya. Mungkin itu ya dari login sampai kompetensi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Salsabila Azahra. Kepada Saudari Salsabila dipersilakan. Oke, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Jadi, di tujuan pembelajaran ini ada kita memberitahu murid-murid yaitu melalui pembelajaran model. Kita menggunakan modelnya itu PBL, Problem Based Learning, yang dipadukan dengan pendekatan TPACK dengan mengedepankan perilaku jujur, gotong royong, disiplin, berani, mandiri, dan kritis selama proses pembelajaran yang diharapkan dapat, yaitu siswa dapat menumbuhkan sikap yang jujur, gotong royong, dan berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan bangun ruang sisi datar ini. Selanjutnya melalui diskusi kelompok. Selanjutnya juga melalui ada pengamatan permasalahan dan melalui diskusi kelompok juga. Seperti itu. Dan di sini di bagian yang ini tuh kita tambahkan gambar juga dan ini hasil codingan dari tujuannya. Seperti itu. Tulisan tujuannya juga kita masukkan di sini dan ada image-nya, IMG. Ya, seperti itu. Selanjutnya di materi pembelajaran, yaitu di bangun datar ini kita membahas kubus, balok, prisma, dan limas ya. Di masing-masingnya ini kita materinya itu ada dari pengertian kubus, terus habis itu ada unsur-unsurnya, bidang atau sisi, rusuk, diagonal bidang, lalu diagonal ruang, bidang diagonal. Lalu ada sifat-sifat kubus juga, dan di web ini juga kita mengaplikasikan melalui dengan ilustrasi GeoGebra, agar anak itu lebih tertarik dengan materi ini. Nah, di sini kita bisa pencet mulai. Nah, kita langsung terhubung ke GeoGebra. Di sini ada bidang sisi. Kalau kita mencet misalkan A, B, C, D gitu. Nah, akan muncul bidang sisi A, B, C, D-nya. Kalau diagonal sisi, oke, di GeoGebra dulu masih. Tuh, di sini ada, kita bisa tahu ya dari bidang sisi, diagonal sisinya, diagonal ruangnya juga, bidang diagonal.
Jadi lebih ke arah visualnya gitu. Tidak materinya saja, tapi kita juga menggunakan visual agar siswa itu lebih mudah memahami. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga terhubung dengan video pembelajaran. Di sini kita bisa pencet tonton dan langsung terhubung ke YouTube. Jadi yang membuka web ini bisa juga kalau yang metodenya itu dia lebih pahamnya menggunakan video, bisa juga Halo teman-teman, langsung terhubung dari ke videonya. A ke G. Seperti itu. Atau dari H nyebrang ke B. Nah, selanjutnya di sini kita bisa slide selanjutnya itu ada materi balok. Sama saja dengan materi kubus tadi, yaitu penjelasannya. Ya, ada bidang, rusuk, titik sudut, dan ada ilustrasi GeoGebranya juga bisa dilihat. Tuh seperti ini dari jaring-jaring baloknya. Kita bisa ditutup juga. Selanjutnya terhubung juga seperti yang tadi ke video pembelajaran YouTube. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bangun ruang sisi datar. Balok. Kita akan belajar tentang Ya. Setelah materi balok, di sini juga ada prisma. Tuh, di sini ada peta konsepnya juga. Jadi di sini jelasin juga ada unsur-unsur prismanya, yaitu ada tinggi prisma dan lain sebagainya. Seperti tadi yang sama sebelum-sebelumnya itu ada dihubungkan juga dengan GeoGebra. Bisa dilihat hasil dari ilustrasi GeoGebra yang kita tunjukkan tuh. Tingginya bisa diatur, kalau tingginya 5, segimana, seperti itu. Agar siswa lebih tertarik. Lalu ada video pembelajarannya juga pastinya. Dari sini video pembelajarannya 7 menit. Nah, lalu apa saja yang akan kita bahas pada kali ini? Yang pertama yaitu seperti itu. Definisi. Selanjutnya yang terakhir ada materi limas. Tuh, sama saja seperti yang sebelumnya, ada titik sudutnya, diagonal bidang, sifat-sifatnya, dan terhubung ke GeoGebra dan video pembelajaran. Bisa dilihat ilustrasi GeoGebranya dulu. Tuh di limas ditampilkan seperti ini. Halo teman-teman, jumpa lagi Oke. Dari alasnya. Nah, ini agak sedikit sulit nih. Nah, untuk video pembelajarannya seperti itu. Selanjutnya, ini adalah hasil dari codingan yang dari materinya. Yang tadi ada bagian dari kubus, balok, prisma, dan limas. Dan di sini ada IMG-nya atau image juga yang tadi kita masukkan. Dan tadi seperti yang Reo bilang, kalau di web ini kita menggunakan bantuan dari ChatGPT dan Scrapbook. Ya, sudah seperti itu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan dengan Yesi. Baik, terima kasih Saudari Salsabila. Selanjutnya contoh soal dan latihan soal akan dijelaskan oleh Saudari Yesi Junianingsih. Kepada Yesi Junianingsih dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Yo. Selanjutnya itu ada contoh soal. Kita langsung klik aja contoh soal. Nah, di sini itu ada contoh soal dan pembahasan. Yang pertama ada kubus. 1, perhatikan gambar kubus di atas. Kemudian ini soalnya ya, buatlah 1 buah jaring-jaring beserta titiknya. Sebutkan rusuk
rusuk tegak dan rusuk datarnya, sebutkan diagonal sisinya, sebutkan diagonal ruangnya, dan sebutkan bidang diagonalnya. Dan kita langsung klik yang merah, coba diklik. Itu langsung ke pembahasannya, jawabannya gitu, yang tadi udah ada soalnya gitu. Coba bisa Ya, jadi seperti ini ya. Ini adalah ilustrasi dari jaring-jaring kubusnya. Nah, seperti ini. Nah, baik, lanjut ke Yesi. Silakan, ini ilustrasi jaring-jaring kubusnya. Ya, itu untuk ilustrasi jaring-jaringnya. Bisa kembali ke awal. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan contoh soal dari balok. Gak jauh beda untuk soal-soalnya. Coba bisa diklik seperti yang awal itu pembahasan. Nah, di situ ada pembahasan dari soal yang sebelumnya gitu. Bisa diklik yang warna biru buka. Nah, di sini ada ilustrasinya itu menggunakan GeoGebra. Selanjutnya itu ada latihan soal. Bisa diklik ya, di sini kita buat dua latihan soal. Yang pertama, diketahui terdapat sebuah prisma segitiga, gambarlah prisma tersebut secara manual, lalu tentukan unsur-unsurnya beserta jaring-jaringnya. Dan di situ ada yang berwarna kuning, bisa upload jawaban, bisa diklik. Nah, di sini masuk ke drive nanti drive-nya gitu, nanti diupload di situ. Bisa kembali. Nah, selanjutnya itu ada codingan dari contoh pembahasan dan latihan soal. Dan codingan ini kita ngambil dari ChatGPT gitu. Bantuan dari ChatGPT. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Yesi Junianingsi ya, dan Salsabila Hazara. Nah, mungkin itu ya hasil dari website Bangun Ruang Sisi Datar yang dibuat oleh kelompok kami. Ya, di sini kita buat selengkap mungkin ya, supaya siswa bisa mempelajarinya secara lengkap dan maksimal melalui web ini. Dan ini juga webnya kita hubungkan dengan Drive, YouTube, dan aplikasi GeoGebra, supaya siswa itu bisa melihat secara langsung secara GeoGebranya gitu, karena supaya lebih tertarik gitu dengan belajar bangun ruang sisi datar. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.